Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Erlina, NIM 201047134, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan meringkas materi mengenai mutu pelayanan kesehatan. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Pengertian mutu pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hal dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dapat terhambat apabila terjadi gangguan kesehatan pada diri manusia. Pelayanan kesehatan atau health care service adalah pelayanan yang diberikan kepada setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat baik secara perorangan, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan menurut Anggraini tahun 2019. Seiring dengan berkembangnya pelayanan kesehatan, hal yang penting perlu diperhatikan ialah bagaimana menjaga mutu pelayanan sehingga memberikan kenyamanan terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada pasien ataupun masyarakat yang berdampak pada kepuasan pelayanan. Mutu pelayanan adalah suatu pelayanan yang didapatkan oleh seorang dalam mendapatkan perlakuan atau pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang memberikan dampak kepuasan atau ketidakpuasan pada pengguna pelayanan kesehatan. Mutu merupakan keseluruhan karakteristik dan gambaran dari barang dan atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan pelanggan. Sehingga dapat dikatakan bahwa mutu adalah sesuatu yang digunakan untuk menjamin tujuan atau luaran yang diharapkan, dan mutu harus selalu mengikuti perkembangan pengetahuan profesional terkini agar dapat memuaskan masyarakat. Pengembangan pelayanan kesehatan di sebuah negara ditentukan oleh 3 kelompok utama, yaitu lembaga penyedia jasa, yang kedua pelayanan kesehatan atau health provider, dan masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan atau health consumer, dan pihak lembaga atau perusahaan asuransi atau health financing of insurance company. Ketiga stakeholder tersebut memiliki perbedaan pandangan terhadap mutu pelayanan. Untuk itu perlu peranan pemerintah untuk menjembatani ketiga perbedaan tersebut sehingga berjalan saling menguntungkan dan mutu pelayanan kesehatan dapat terus dipertahankan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen pemakai jasa. Menurut Robert dan Prevost dalam Azwar tahun 2010, mutu pelayanan kesehatan bersifat multidimensi sebab mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu dari pihak pemakai jasa pelayanan, pihak penyelenggara pelayanan, dan pihak penyandang dana pelayanan kesehatan. Joseph M. Juran memiliki konsep trilogi mutu dan mengidentifikasikannya sebagai berikut. A. Perencanaan mutu meliputi siapa pelanggan, apa kebutuhannya, meningkatkan produk sesuai kebutuhan, dan merencanakan proses untuk suatu produksi. Yang B. Pengendalian mutu mengevaluasi kinerja untuk mengidentifikasi perbedaan antara kinerja aktual dan tujuan. Yang C. Peningkatan mutu membentuk infrastruktur dan tim untuk melaksanakan peningkatan mutu. Setiap kegiatan dijabarkan dalam langkah-langkah yang semuanya mengacu pada upaya peningkatan mutu. Selain itu, menurut Wijono tahun 2000, pengertian mutu adalah faktor keputusan mendasar dari pelanggan. Mutu adalah penentuan pelanggan, bukan ketetapan insinyur, pasar, atau ketetapan manajer. Menurut Astari tahun 2020, mutu pelayanan hanya dapat diketahui apabila sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan penilaian, baik terhadap tingkat kesempurnaan, sifat, totalitas dari wujud, serta ciri dan kepatuhan para penyelenggara pelayanan terhadap standar yang telah ditetapkan. Yang C. Dimensi mutu pelayanan. Dimensi mutu merupakan alat yang digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis karakteristik dari sebuah mutu. Menurut Parasuraman tahun 1985, terdapat 5 dimensi untuk menilai mutu pelayanan kesehatan, yaitu yang pertama A. Kehandalan. Pelayanan yang diberikan yang berkaitan dengan kemampuan penyedia pelayanan untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan andal dan akurat. Yang B. Jaminan kepastian. Pelayanan yang diberikan berkaitan dengan pengetahuan, kesopanan, kemampuan petugas kesehatan untuk menjaga kepercayaan pelanggan yang berdampak pada loyalitas. Yang C. Berwujud. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan yang berkaitan dengan fasilitas fisik, peralatan, penampilan, petugas kesehatan, dan komunikasi interpersonal. Yang D. Empati.
pemberian perhatian kepada pasien atau pelanggan dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Ketanggapan, kesediaan penyedia layanan untuk cepat tanggap, untuk membantu memberikan layanan, menanggapi permintaan, masalah, dan keluhan pasien atau pelanggan. Menurut World Health Organization tahun 2006, terdapat 6 dimensi mutu, yaitu A. Efektif, memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dan meningkatkan luaran kesehatan individual atau komunitas yang lebih baik sesuai dengan kebutuhannya. B. Efisien, memberikan pelayanan kesehatan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dan mencegah terjadinya pemborosan. Yang C. Mudah diakses, memberikan pelayanan kesehatan yang tepat waktu, wajar secara geografis, dan memberikan pelayanan sesuai dengan keterampilan dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan medis. Yang D. Mudah diterima, memberikan pelayanan kesehatan yang mempertimbangkan pilihan dan aspirasi individu pengguna layanan dan budaya masyarakat. Adil, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan tidak membedakan karakteristik individu seperti gender, ras, etnis, lokasi geografis, dan status sosial ekonomi. Aman, memberikan pelayanan kesehatan dengan mengurangi risiko dan hal yang merugikan. Menurut Garvin tahun 1988 dalam Wijono tahun 2000, mengusulkan 8 dimensi mutu, yaitu penampilan atau performance, yang B. Feature atau fitur, yang C. keandalan atau reliability, D. kesesuaian atau conformance, yang E. daya tahan atau durability, yang F. kemampuan pelayanan atau serviceability, yang G. estetika atau estetik, yang H. mutu yang dirasakan atau perceived quality. Selain itu, menurut Lowry Brown et al. Dalam Wijono tahun 2000 memberikan pendapat mengenai indikator mutu, yakni kompetensi teknis terkait dengan keterampilan, kemampuan, dan penampilan petugas, manajer, dan staf pendukung. Yang B. Akses terhadap pelayanan, berarti bahwa pelayanan kesehatan tidak terhalang oleh keadaan geografis, sosial, ekonomi, budaya, organisasi, atau hambatan bahasa. Yang C. Efektivitas, kualitas pelayanan kesehatan tergantung dari efektivitas yang menyangkut norma pelayanan kesehatan dan petunjuk klinis sesuai standar yang ada. D. Efisiensi, pelayanan kesehatan merupakan dimensi yang penting dari mutu karena efisiensi akan mempengaruhi hasil pelayanan kesehatan, apalagi sumber daya pelayanan kesehatan pada umumnya terbatas. Kontinuitas, kelangsungan pelayanan berarti pasien menerima pelayanan yang lengkap yang dibutuhkan untuk termasuk rujukan tanpa interupsi, berhenti atau mengulangi prosedur atau diagnosa dan terapi yang tidak perlu. Keamanan, keamanan berarti mengurangi risiko cedera, infeksi, efek samping, atau bahasa lain yang berkaitan dengan pasien. Hubungan antar manusia, berkaitan dengan interaksi antara petugas kesehatan dengan pasien, manajer dan petugas, antara tim kesehatan dengan masyarakat. Kenyamanan, dimensi juga penting dalam pelayanan kesehatan karena dapat mempengaruhi kepercayaan pasien. Dimensi mutu pelayanan kesehatan menurut Roberts dan Prevost tahun 1987 dalam Azwar 2010 disebutkan sebagai berikut. Bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan lebih terkait pada dimensi ketanggapan petugas memenuhi kebutuhan pasien, kelancaran komunikasi petugas dengan pasien, keprihatinan serta keramah-tamahan petugas dalam melayani pasien. Yang B. Bagi penyelenggara pelayanan kesehatan. Yang C. Bagi penyandang dana pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk pasien sebagai pemakai jasa pelayanan kesehatan, dimensi mutu pelayanannya adalah efisiensi pelayanan kesehatan, kemudian perhatian dokter secara pribadi kepada pasien, pengetahuan ilmiah yang dimiliki dokter, keterampilan yang dimiliki dokter, dan kenyamanan pelayanan dirasakan pasien. Menurut Wijono tahun 2000 yang mengatakan bahwa mutu produk dan jasa secara langsung dipengaruhi oleh 9 faktor. Yang pertama, market, kedua money, ketiga management, yang keempat motivation, selanjutnya materials, machines and machinization, modern information, methods, dan mounting product recruitment. D. Persepsi mutu pelayanan. Dalam perkembangan pelayanan kesehatan, mutu pelayanan menjadi pertimbangan dalam pemilihan sebuah fasilitas kesehatan.
Semakin tinggi keinginan masyarakat mendapat kualitas hidup, maka pasien akan semakin kritis dalam memilih produk jasa pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan mutu harus dilakukan berlanjut. Persepsi adalah interpretasi tentang apa yang diindrakan atau dirasakan individu. Persepsi merupakan suatu proses pengenalan maupun proses pemberian arti terhadap individu. Persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsangan melalui panca indera yang didahului oleh perhatian, sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam diri individu tersebut. Persepsi setiap orang terhadap pelayanan kesehatan juga berbeda-beda karena nilai subjektifnya juga berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh apa yang telah dirasakan setelah mendapatkan pelayanan kesehatan. Faktor yang mempengaruhi persepsi mutu pelayanan ialah tingkat pengetahuan dan pendidikan seseorang, dan faktor karakteristik pribadi seperti sikap, motivasi, kepentingan atau minat, pengalaman, dan pengharapan. Syarat pokok pelayanan kesehatan. Menurut Azwar tahun 2010, syarat yang dimaksud adalah yang pertama, A. tersedia dan berkesinambungan, B. dapat diterima dan wajar, yang C. mudah dicapai, yang D. mudah dijangkau, yang E. bermutu.